Oke, Nunu Lugina, welcome Hai. to my virtual podcast. This is my first Oke. ya. Jadi Nunu ini adalah pemateri pertama di virtual podcast. Di sini kita santai aja, Nu, karena kita ngobrol santai aja. Karena kita di sini biasa bilang urang maneh ya, Sunda ya. Ya, Jadi betul kita betul. biasa aja gitu, nggak usah formal. Karena ini bukan podcast formal juga, ini podcast informal. Jadi kita ngomong kayak kita biasanya aja, seperti itu ya. Oke, siap. Oke, Nunu, apa kabar sebelumnya, Nu? Sangat luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa sambil ditemani angin sepoi-sepoi nampaknya di Iya, angin sana. sepoi-sepoi, terus COVID lagi rame, jadi kayak wah udah disebut Oke, baik ya baik, disebut enggak ya enggak. Intinya lagi luar biasa udah itu. udah lama juga ya kita nggak ketemu. Terakhir kita Lama ketemu banget kita kapan? nggak ketemu. Udah lupa sih ya, terakhir kita ketemu kapan ya. Ah, Pokoknya udah cukup lama ya, pokoknya ya. lama. Nah, Ya. oke, Nu, di sini kan kita tuh sebelum buat teman-teman yang mungkin nanti dengerin atau misalnya nonton, kalau misalnya belum tahu Nunu ini siapa. Jadi Nunu ini salah satu sahabat saya di masa SMK. Kita tuh berjuang bareng-bareng ya, Nu ya, Ya, dari betul mulai banget. SMK. Jadi inget lagi. Iya, kita SMK itu SMK-nya beda dari yang lain karena kita Iya, SMK-nya tuh pesantren gitu. Ya, spesial pokoknya. yang awalnya kita hanya santri biasa nih teman-teman, sekarang kita lihat kalau Nunu ini sekarang udah jadi perencana ahli pertama di Jadi apa? Kementerian Perdagangan RI. Luar biasa Iya. sih Nunu ini ya. Oke, Nu, mungkin di sini supaya kita mengefektifkan waktu juga, so I have several questions for you and you have to answer this one by one, oke? Nah, jadi di sini total ada sekitar 14 pertanyaan dan di sini Nunu harus jawab direct dan sejujur-jujurnya, jangan ada yang ngarang, jangan ada yang bohong, oke? Tawan banget ya, jago ngarang soalnya dari. Oke, karena kan emang suka ikut lomba-lomba esai ya, atau misalnya Iya, lomba-lomba cerita mengarang iya ya, tapi di betul. sini Tukang kita ngarang. reality ya, kita reality jangan Iya, mengarang gitu ya. Oke. oke. Oke, sudah siap Nunu untuk dibredel pertanyaan oleh orang mana aja ya, kita Ya, santai kita aja. biasa orang mana ya, jadi kayak Iya. aku kalau aku kamu saya Iya, anda aku kamu saya enggak Anda banget. itu kagok karena ini bukan podcast formal juga. Iya iya Oke. iya. Siap banget, siap banget. Oke, kita mulai aja nih Oke. teman-teman. Sebelumnya kan aku sama Nunu, ini sama teman-teman ya, bukan sama Mane. Oke. Ya ya. Sebelumnya kan aku sama Nunu itu sekolah di satu SMK dan SMK-nya itu SMK pesantren yang background-nya benar-benar ketat dan strict peraturannya gitu ya. Dan di sini tuh kalau saya teman-teman nggak tahu nama pesantrennya itu SMK Darut Tauhid yang misalnya Boleh sebut orang-orang merek tuh ya? ingatnya apa? Ingatnya public figure-nya Kiai Haji Adalah. Abdullah bin Ikhtiar. Nah, gitu. Nah, di sini tuh mau nanya nih, Nu. Mungkin kan Nunu ini udah berprestasi nih, maksudnya udah menonjol lah dari SMP gitu. Nah, dari SMP itu Nunu juga udah berprestasi kebetulan nih, teman-teman. Nah, kenapa sih menjadikan SMK Darut Tauhid yang pesantren boarding SMK ini dijadikan pilihan Nunu buat jadi SMK untuk melanjutkan pendidikan gitu? Kenapa, Nu, kira-kira? Oke, berbicara pilihan ya, sebenarnya SMK Darut Tauhid ini ya bukan pilihan. Oh gitu ya, Jadi oke. nggak pernah ada keinginan dan rencana sebelumnya gitu untuk masuk ke SMK Darut Tauhid ini gitu. Bahkan tahu juga enggak gitu. Malah dulu taunya ya cuman sosok public figure-nya aja gitu. Nggak sampai tahu ada sekolahnya, bahkan ada SMK-nya kala itu. Oke. Jadi dulu tuh sempet diberitahu sama guru waktu SMP. Jadi kan zaman SMP itu ada guru apa BK ya dulu, ada guru BK, terus ada wali kelas juga. Nah, beliau ini menyarankan, coba deh Nu masuk ke sini, ada program beasiswanya juga, ada program regulernya ada, beasiswanya ada katanya gitu. Kalau mau nyoba boleh katanya. Sistemnya kayak gini dijelasin sama guru dan itu kayak udah guru saya ini kayak udah salesnya gitu. Oh, udah marketingnya SMK mungkin ya. Iya, dia Oke. menjelaskan banget SMK Darut Tauhid dengan baik gitu. Nah, dari situ dulu kita ditawarin tuh bertiga sebenarnya, cuman duanya lagi itu perempuan. Nah, katanya kan perempuan belum ada ya waktu itu Karena di sekolah angkatan kita kita belum gitu. ada perempuan gitu. Betul. Akhirnya yang bisa nyoba tuh saya doang waktu itu. Akhirnya ya karena udah bingung ya dulu tuh posisi tuh, jadi udah lulus, udah mepet harus milih gitu kan. Terus kayak bingung juga harus milih kemana gitu. Terus kayak ya udahlah ikut rekomendasi aja lah gitu. Coba-coba tes,
keterima gitu. Alhamdulillahnya Alhamdulillah keterima ya. sih ya. Dan jalur beasiswa nih teman-teman. Jadi Nuno ini dapat beasiswa selama di SMK-nya seperti itu ya. Luar biasa sekali Nuno. Nah oke, selama di SMK kan mungkin kita bareng-bareng selama 3 tahun. Mungkin nggak tiga tahun full Ya, ya. 3 tahun. Karena di Iya. sini saya ini murid baru gitu ya masuk SMK. Anak pendatang ya. Ya, anak-anak pendatang yang masih kalau di pesantren tuh ya bully-bulian gitu ya Ya, untuk anak biasanya baru ya anak-anak itu baru tuh wajar. ditandain sama kita-kita. Oke nih, kira-kira nih waktu itu kan orang masuk nih Nu ya ke Mm-mm. SMK nih. Kira-kira first impression mana ketika orang masuk tuh gimana sih? Wah ini Dulu ada anak dulu baru nih, gimana ya, nih gitu. dulu mana masuk tuh kelas 1 nggak sih? Kelas 1 tengah-tengah apa? Kelas 1? Iya, kelas Kelas 1. 1 ya, kelas 1. Jadi biasanya yang namanya di sekolah boarding itu ya, biasanya keluar masuk siswa tuh kayak udah nggak aneh. Dan impresi tiap ada yang keluar dan masuk tuh alasannya selalu sama. Kalau yang keluar ya pasti karena nggak betah. Kalau yang masuk biasanya ada masalah nih di sekolah sebelumnya, biasa gitu kan kebayangnya. Oh, jadi ini perkumpulan yang bermasalah mungkin ya, sekolahnya. tahu sendiri lah. Oke. Maksudnya gitulah, jadi kayak tempat menatar orang-orang bermasalah gitu. Oke. Nah, biasanya gitu. Jadi ketika tahu ada anak baru, ya udah first impression-nya tuh nyangkanya ya mungkin ini orang ya sama bermasalah gitu ya. gitu. Oh, oke. Nyangka awal ya namanya first impression gitu kan. Nah, cuman kita tuh waktu dari awal pun emang nggak pernah dibuat satu kelas ya dulu tuh kita nggak pernah selama 3 tahun nggak pernah satu kelas, nggak pernah dibuat satu kelas sama manajemen sekolah itu juga nggak tahu kenapa. Emang kayaknya sengaja gitu entah kita. Padahal jadi, emang jujur orang juga sebenarnya pengen gitu ngerasain sekolah sama maneh, tapi manajemen sekolah kayaknya tidak pernah mentakdirkan kita untuk satu kelas. Iya, entah emang ada alasan atau entah diacak apa gimana gitu ya. Jadi emang nggak pernah kita sekelas gitu. Jadi kayak kita mengenal ya ketika di asrama aja gitu, ketika di luar jam kelas gitu, atau nggak paling istirahat gitu-gitu. Sebenarnya ya awal-awalnya kayaknya ya udah kayak mahasiswa, kayak siswa-siswa biasanya gitu yang ada bermasalah gitu dengan sekolah sebelumnya gitu. Oke, aduh disangka bermasalah. Cuman emang muka-mukanya nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Jadi kayak muka-muka anak baik lah gitu pertama lihat tuh. Terus lama-kelamaan mulai mengenal, wih mantep nih orang gini karena dapat cerita juga nih dari selir-selir Anda gitu. Maksudnya kan Anda punya teman dekat juga di kelas gitu. Ada yang menceritakan gitu ya. Selir ya sebutannya ya, selir. Iya. Oke. Menceritakan orangnya gini, bagus di sini. Oh ya udah, jadi mulai kenal, terus kayak sering interaksi juga. Ternyata mantap gitu orangnya. Mantap. Excellent lah. Kita mulai dekat kira-kira di tahun keberapa ya, Nu ya? Mulai ininya tuh kita kayaknya masuk kelas 2 deh mulai ini ya. Mulai asrama mungkin ya, karena kelas 1 kita pisah asrama, terus pisah kelas juga. Jadi kayak ya nggak kenal gitu. Komunikasinya. Iya, di masjid juga ketemu. Enggak, kita selalu murojaah ya. Kita selalu mengaji ya 24 jam. Iya. Oke, Nuno. Pertanyaan selanjutnya nih, setelah bersekolah dan pesantren selama 3 tahun ini nih, kira-kira apa sih yang didapat oleh Nuno dari SMK Darut Tauhid ini? Yang benar-benar kerasa sampai sekarang, bahkan ke pekerjaan sekarang kan di kementerian nih, keren banget nih. Nah itu apa sih yang kerasa gitu dari SMK Darut Tauhid? Di SMK Darut Tauhid, sebenarnya mungkin orang-orang dengernya bukan basi ya, tapi kayak klise gitu mungkin mikirnya gitu ya. Tapi mungkin yang emang benar-benar kita rasakan gitu ya selama menjalani pendidikan di SMK Darut Tauhid ini gitu ya. Kalau secara keilmuan, misal kita kan teknik komputer jaringan gitu ya. Kalau secara keilmuan saya mengakui masih jauh lah dibanding dengan teknik komputer jaringan di sekolah-sekolah negeri lainnya gitu ya dibandingkan. Tapi ada satu value yang kita dapatkan yang mungkin di sekolah-sekolah lain itu nggak kita dapatkan gitu. Apaan tuh? Satunya tuh apa ya? jujur aja. Dulu tuh selalu bilang katanya tuh di sini kita belajar kehidupan juga, katanya gitu ya. Ya itu sebenarnya asalnya nggak percaya kayak lah orang juga sama tiap dimanapun belajar kehidupan katanya gitu. Cuman seiring berjalan gitu ya, seiring menjalani masa-masa sekolah ternyata bener gitu. Kenapa bisa mendapatkan pelajaran kehidupan yang lebih? Karena ya kita 24 jam terpisah dengan orang tua, ditambah kita ketemu sama orang-orang itu lagi. Ya kayak bener-bener ditempa banget nih hidup kita tuh gitu. Jadi kayak 24 jam kita harus bisa ngatur diri kita mau ngapain segala macam, meskipun ada jadwal harus ngapa-ngapainnya gitu ya. Tapi kayak kita punya keputusan sendiri di situ gitu. Padahal itu kan zaman-zaman SMK tuh masih
peralihan ya dari anak-anak ke remaja lah bahasa Iya, ininya. betul. Jadi Dari benar-benar yang masih dapat ilmu pemikirannya kehidupan. belum dewasa jadi Nah, dewasa. betul, Sebenarnya kita dituntut mandiri ya di sana ya, karena emang kita benar-benar melakukan apa sesuatu itu sendiri gitu. betul banget. Karena kan Nah, makan kita harus ngambil makan sendiri kan. Makan ya, belum antrinya belum barbar. antrinya, belum apa-apa, nyiapin perlengkapan sekolah dan lain sebagainya, kita Iya, udah nggak betul banget. tergantung sama siapa-siapa lagi. Betul, betul. Oke nih, setelah lulus SMK dan kebetulan Nunu ini jadi lulusan terbaik ya teman-teman di SMK Darut Tauhid. Ya selamat Nunu. Luar biasa. Oke, dan di sini juga Nunu juga kebetulan kan waktu itu kan kita sama-sama ikut SNMPTN ya. Betul. Nah, Dan tapi gagal. semuanya gagal karena kita Ya, mungkin itu bencana akreditasinya sekolah masih ya. kurang baik ya. Karena kita sekolah baru Iya, betul 4 itu. angkatan. Jadi mungkin nilai sekolahnya pun belum sebaik sekarang mungkin ya. Nah, betul banget. Nah, di sini kan Nunu milih SBMPTN nih. Nah, itu pilihannya apa aja sih, Nu? Dulu waktu SBMPTN tuh sebenarnya pilihan ke-1-nya itu UPI. Kita pengen sekampus, maksudnya masih karena UPI kan halaman belakang sekolah kita ya maksudnya. Iya. Udah tahu Seperti juga tempat bermain kita ya. tempat bermain kita, tempat kabur-kaburan. Betul. Jadi pilihan ke-1 tuh dulu UPI, jurusan pendidikan akuntansi. Oh, oke. Terus pilihan keduanya itu administrasi pendidikan UPI juga. Nah, asalnya pilihan ketiganya itu pinginnya UPI juga, cuman ngerasa takut nggak nyampe ke UPI-nya, maksudnya pengen deh nyoba kampus lain, iseng aja tuh nyari kampus-kampus yang lain gitu, dimasukinlah ke Unsil waktu itu pilihan ketiganya. Berarti itu kalau misalnya disebut masuk ke pilihan 3 itu sesuai harapan atau kurang sesuai harapan? Tidak sesuai harapan. Oh, tidak sesuai harapan ya. Tapi di sana ada hikmahnya, Nunu jadi bersinar di Unsil ya. Iya, shining shimmering. Shining shimmering ya. Nah, oke nih. Sebenarnya kenapa sih Nunu milih ranah sosial gitu? Karena kan kita sebelumnya kita sama-sama tahu, kita satu sekolah, satu SMK, Nunu di sosial oke, di sains juga oke gitu. Maksudnya dalam artian di matematika, fisika, kimia juga orang rasa mana mumpuni gitu, maksudnya kompeten dalam hal itu. Kenapa sih milih sosial gitu? Jadi gini, sebenarnya ketika dulu SNMPTN, orang pilihnya IPA gitu sebenarnya. Seingat orang ya IPA pilihnya itu. Cuman ketika SBM kenapa tiba-tiba milih IPS, Soshum? Karena dulu tuh mikirnya sebagai anak IPA, sebagai anak SMK IPA, kita tuh secara keilmuan masih jauh untuk mengejar anak-anak IPA yang murni SMA gitu. Ya, dulu pikirnya gitu. Saya dulu nggak ngambil bimbel, nggak ngambil apa-apa, maksudnya kayak persiapannya minim lah gitu ya, ngerasa persiapannya minim dan emang nggak niat-niat banget nih ikut SBMPTN gitu. Nah dulu menimbang-nimbang kalau misalnya ikut IPA, kalau IPA itu kayak harus belajar lagi rumus-rumus segala macam, kayaknya wah berat nih ngejarnya. Sedangkan emang jauh banget sih, jauh banget. Terasa kan ya? Iya betul, sangat terasa. Kalau Soshum ini dulu ya mikirnya gampang, mungkin pakai logik juga bisa gitu. Ini mohon maaf ya, ada tukang zupa-zupa biasa di komplek lewat, tukang zupa-zupa atau tukang somai gitu ya. Ya, anak komplek gitu ya, pedagangnya agak kencang biar terdengar. Biasa teriak-teriak di sini, iya. Lanjut. Iya gitu. Jadi dulu mikirnya ya Soshum bisa lah pakai logika gitu, meskipun ternyata enggak juga ya gitu. Tapi ya setidaknya nyoba lah gitu, maksudnya lebih bisa baca soalnya tuh lebih bisa enak dibanding baca soal IPA dulu mikirnya gitu. Jadi kayak udahlah bismillah ambil Soshum aja gitu. Karena kalau sosial mungkin kita bisa sedikit mengira-ngira ya karena nah itu maksudnya tuh. Nah karena kalau matematika jawabannya cuma satu, itu ya itu. Nah, itu benar. Ya karena pun orang sendiri pun merasakan waktu SBMPTN sangat kesulitan apalagi di biologi sih, Mo. Karena kita tidak menerima sama sekali biologi di SMK gitu. Nah itu jadi satu tantangan sih waktu SBMPTN. Oke, jadi Nunu ini masuk Unsil yang sebenarnya bukan terlalu harapan Nunu ya, karena disimpan di pilihan 3 juga. Cuman mungkin karena Allah itu baik ya, maksudnya semua itu so sweet banget bicaranya. Iya, maksudnya semua itu ada hikmahnya gitu. Semuanya ada hikmahnya ketika Nunu masuk Unsil tuh ternyata wah memang jalannya Nunu di sana hingga bisa jadi apa sih lupa. Sebagai perencana ahli pertama Kementerian Perdagangan RI itu salah nah, jadi kalau misalnya Nunu jalannya nggak lewat sana, Nunu nggak bisa di titik ini sih. Nah itu, jadi kayak setiap setiap diarahkan ke SMK mana, diarahkan ke kampus mana, itu sebenarnya batu loncatan gitu. Iya. Emang direncanakan tapi akhirnya mengarahkan mungkin ujungnya kemana gitu ya. Nah iya. Iya. Jadi kayak satu pertanyaan lagi nih.
Kalau misalnya pada saat itu tidak keterima nih SBMPTN, kira-kira apa sih yang bakal Nuno lakukan? Misalnya pilihan 1, Nah, 2, 3 angus nih, nggak ada yang masuk ya nih. sebenarnya dulu tuh ya, kenapa masuk SMK? Sebenarnya kan orang-orang rata-rata masuk SMK tujuannya bukan untuk kuliah gitu ya, tapi pengen cepet-cepet kerja gitu kan. Jadi saya juga selama tahun ke-1, tahun ke-2 SMK tuh ya mikirnya pengen kerja gitu setelah lulus tuh. Cuman paradigmanya berubah pas di tahun ketiga, tiba-tiba pengen kuliah. Nah, jadi di situ ngejar di situ gitu. Sebenarnya dulu mikirnya ketika SBMPTN kalau nggak keterima, udah positif thinking kayaknya kerja aja gitu, nggak ada niat kuliah gitu. Jadi kayak SBMPTN tuh udah pilihan terakhir lah gitu waktu itu tuh. Soalnya Jadi ya SMK itu at least kita punya skill ya, maksudnya skill ya kejuruan itu. lah. Jadi ketika di dunia kerja tuh udah punya skill lah kitanya gitu. Cuman mungkin alhamdulillahnya Nunu masuk di SBMPTN dan di Unsil itu beasiswa nggak, Nu? Nah, beasiswa juga, makanya diambil. Karena kalau nggak diambil blacklist gitu. Oh gitu ya. Iya, aturannya Itu gitu. beasiswa apa, Jadi Nu? Untuk yang dulu bidik misi masuknya. Oh, Jadi aturan di bidik misi itu kan kalau misalnya keterima nih, terus nggak diambil, tahun depannya ikut lagi, nggak bisa tuh apply bidik misi lagi gitu, karena udah di itu blacklist sama berarti bidik misi. di blacklist-nya per nama ya, bukan sekolah. Per nama. Iya. Oke. Nah nih, Nu, denger-dengar kan selama di Unsil tuh Nunu berarti selama 4 tahun ya kuliah ya? Kalau secara hitungan 3 tahun 6 bulan lah. Wah, tapi ya udah 4 tahun lah gitu. Masuknya 3,5 sih kalau misalnya kayak gitu. Kalau ini. Masuknya 3,5 berarti dipadatkan ya SKS-nya selama. Iya, dipadatkan. Karena dulu mikirnya nggak betah gitu. Oh, itu full 24 SKS atau nambah ada SP? Full 24 SKS. Karena belum ada SP dulu zaman-zaman ini tuh, zaman-zaman saya masuk. Apalagi kalau ada SP ya, mungkin bisa lulus 3 tahun mungkin. Jadi, tapi kayaknya belum bisa kayaknya ya kalau misalnya 3 tahun. Nah, itu gimana sih, Nu? Karena Nunu ini, teman-teman ya, seperti yang diketahui, Nunu ini IPK itu akumulasi secara semester 1, 2, sampai dengan semester 8 itu 4. Yang mana itu tuh nilai maksimal ya. Iya. Itu Nunu pernah expect nggak sih bakal dapat nilai 4 sampai akhir? Karena jujur ya, orang sendiri pun pernah beberapa kali dapat IP ya, bukan IPK, IP 4. Ya, dan itu tuh effortnya tuh bener-bener luar biasa, karena untuk dapat A itu lumayan sulit gitu ya. Maksudnya dapat A- aja udah mengurangi nilai dari 4 gitu ya. Udah nggak jadi 4. Nah itu kenapa sih Nunu? Apakah semua dosen memang mempercayai nilai A semua ke Nunu, atau emang Nunu emang bersungguh-sungguh di setiap mata kuliah, atau gimana tuh kalau misalnya dapat nilai 4? Karena saya penjilat enggak deh. Oh itu ternyata teman-teman rahasianya Nunu IPK 4 karena Nunu penjilat. Enggak, bukan. Ntar ada yang motong, ini mengerikan sekali. Oh iya. Oke, gimana? Sebenarnya kalau pertanyaan expect nggak expect, ya nggak expect lah pasti gitu. Dulu sebenarnya awal-awal masuk tuh kan biasanya ada namanya tuh apa ya, kayak yang awal-awal masuk tuh kayak ospek gitu kan. Ada ospek yang selama 6 bulan tuh. Biasanya kan suka mendatangkan orang-orang inspiratif yang lulusan gitu ya. Seperti saya sekarang mendatangkan orang inspiratif. Wah, gila. Ya, mendatangkan terus ngasih tahu dulunya saya dapat IP 4 gini meskipun pas lulus jadinya 39 sekian gitu. Orang-orang tuh langsung tuh anak-anak ambis tuh pada pengen, wih bisa nih ada yang bisa sampai 4 gitu. Nah, saya sendiri nggak expect, nggak berharap pengen di 4 gitu. Cuman tiba-tiba pas semester 1 kaget pas muncul, kan semester 1 tuh belum tahu ya gambaran dosen kayak gimana, terus kayak mata kuliah kayak gimana, jadi kayak kita ambis aja gitu. Tapi sambil meraba-raba gitu, jadi kayak hajar pas muncul nilai semester di 4 gitu. Dan itu seorang atau ada beberapa orang? Nah itu dari satu angkatan sendiri doang. Wih, keren sih. Aduh, masalahnya kan kayak banyak orang-orang juga yang bilang kayaknya jadi kayak ambis juga nih pengen 4, tapi realnya nggak ada tuh yang dapat 4. Oh ya Allah, nggak boleh gitu deh bilangnya. Ya, emang rezekinya sih, mungkin dapat 4 pada saat semester pertama. Berarti itu first time dapat IP 4 mungkin ya. Ya, first time kayak dapat 4 ya ternyata gitu. Dan dari situ kan kayak awal-awal sih mikirnya kayak emang ya udahlah ini cuma semester awal doang gitu. Mungkin kedepannya juga matkul makin susah gitu kan, terus kayak dosen-dosen makin beda-beda gitu ketemunya, jadi kayak udahlah ini paling awal doang.
Ya udah Tapi jalanin awal-awal tuh aja. emang biasanya matkul-matkul yang mudah sih, Nu. Maksudnya kayak baru Dasar-dasar ya pengantar-pengantar gitu. kayak bahasa Dan Indonesia itu pun gitu kan. orang nggak dapat 4, 3,8 sekian gitu. Itu tuh maksudnya orang aja susah gitu buat dapat 4. Wah, mana bisa dapat 4 itu suatu prestasi sih menurut orang ya. Nah, di sini juga sebenarnya kan di setiap perkuliahan itu pasti ada nih, Nu, matkul-matkul Mm-mm. yang susah atau sulit gitu ya. Ya, Pernah nggak sih ngerasa, wah kayaknya ini nggak bakal dapat A nih, nggak bakal jadi 4 nih IP-nya, pernah nggak? ada. Matkul apa tuh? Dulu tuh yang sulit itu pertama sebenarnya dari semester 1 pun udah dapet matkul sulit, cuman suka dulu tuh. Karena kan Weh, kita backgroundnya IPS IPA ya. Pas masuk ternyata banyak mata kuliah yang gitu hitung-hitung. kan. Menghitungnya tuh ada, cuman dikit gitu. Dulu tuh ada matematika bisnis. Itu tuh Oh, sulit, sebenarnya sulit. Cuman orang udah dapat basic di SMK, maksudnya gitu. Yang ininya tuh ya. Jadi kayak tahu ini sulit, misal kayak persamaan linear gitu-gitu kan kita di SMK dapat, tapi istilahnya tuh X sama Y. Tapi kalau di ekonomi itu berubah jadi P sama Q gitu. oh, Jadi berubah variabelnya hitungannya berubah doang. ya. Tapi secara perhitungannya sama aja gitu. Nah, jadi kayak awal-awal kesulitan menyesuaikan, tapi lama-lama ya bisa gitu. Ada juga ekonomi manajerial, itu mirip-mirip. Terus manajemen keuangan, karena rumus-rumusnya gimana ya, ya lumayan lah ya gitu. Tapi orang yakin Nunu pasti bisa sih, karena kita di SMK udah biasa-biasa ngitung Tapi iya sih harusnya suka resistor, gitu udah ya, biasa betul. ngitung subnet, yang Nah angkanya iya, tuh saya rasa mungkin yang lebih kompleks. berlembar-lembar. Iya, ya good sih, mantap untuk itu ya. Nah, selama perjalanan di kuliah ini kan udah 4 tahun, 3,6 tahun ya tadi ya, 3,6 tahun. Itu kan nilai IP-nya tuh selalu 4, sehingga IPK-nya 4. Nah, itu tuh kedengarannya mungkin orang ngelihatnya, wah mulus bener gitu kan perjalanan kuliahnya, kayak tidak ada struggle apapun, tidak ada obstacle apapun gitu selama perkuliahan. Nah, kira-kira selama perkuliahan ada nggak sih, Nu, kekecewaan terbesar Nunu gitu selama kuliah? Kalau kecewa, Misalnya, aduh, apa nih harusnya kayak gini, kecewa aja misalnya sama diri sendiri, atau misalnya sama perkuliahannya, atau dosennya, atau lebih lebih lingkungan. kecewa tuh karena nggak mengexpect bahwa kuliah tuh kayak gini gitu. Oh Dulu kan gitu. mikirnya kuliah tuh ya udah enak-enak aja gitu kan. Nah ternyata kan ya sama sih, tugasnya banyak, terus kayak harus mikirin kehidupan sehari-hari juga karena kan rantau lah gitu ya. Sebenarnya yang lebih apa ya, kecewa tuh akan itunya gitu, karena riweuh lah gitu. Karena bidik misi pun sering kali nggak mengcover full kebutuhan hidup kan ya. Betul, belum telatnya, mohon maaf ini ya. Iya, teman-teman saya juga seperti itu kok, tenang aja, Nu. Iya Banyak betul, banget yang di reimburse dengan bulan-bulan lainnya betul. gitu. Jadi, Kayak dipindah, kayak digeser-geser, bener-bener. Ya gitu sih, oke. jadi kayak di awal-awal apa eh eh, bener-bener banyak banget fokus yang harus dituju gitu, jadi kecewanya lebih ke arah situ sih. Ekspektasi dengan realita mungkin tidak selalu selaras ya, mungkin ya. Karena emang mungkin awalnya kita mikirnya kuliah itu wah enak nih, Nah iya, baju bebas gitu kan, terus kayak ya betul, bahkan udah gitu. Ternyata nggak bahkan seindah itu gitu. orang-orang juga kayak mikirnya tuh kayak ya lu mulus-mulus aja nih dapat IPK 4 enak gini, padahal kayak mereka mungkin nggak tahu apa yang saya lakukan di belakang tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak ya untuk dapat itu tuh kayak misalnya mereka nyangkanya nggak pernah belajar lah, atau emang ini mah udah pintar dari sananya atau apa segala macem. Bahkan ada yang sampai bilang apa bahasa Arab, orang-orang ini tuh kayak ilmu laduni, tahu nggak sih? Lagi, Orang-orang pada laduni waduh, itu kayak nggak belajar tapi jujur bisa gitu. Bahkan ada orang yang sampai bilang gitu, padahal enggak kok. Jadi orang pun sama-sama belajar. Kayak istilahnya tuh mereka mengulang materi ya sama orang juga gitu. jadi Cuman kayak perlu kayak les diterusin lah gitu. kayak less effort tapi maksimum result mungkin. Jadi Nah orang-orang tuh iya, heran orang-orang ya. tuh enggaknya Nunu itu gitu. kayaknya nggak usaha-usaha banget, tapi kok nilainya bagus gitu. Nah orang-orang tuh nyangkanya kayak gitu Tapi rata-rata. mungkin mereka Padahal, kan ngelihatnya kita secara luar aja, mungkin kan nggak tahu mungkin perjuangan kita selama ini kayak nah iya. gimana gitu ya. Emang biasa orang gitu lihat kulit doang, nggak lihat. Nah, Nah, iya betul betul betul. Nah, Nino, gimana sih? Mungkin di sini juga banyak ya teman-teman yang mungkin baru kuliah yang dengerin, atau misalnya sedang kuliah, atau misalnya yang melanjutkan S2 pun, mungkin gimana sih tips dan trik bisa mendapatkan IP sempurna 4 sampai akhir istiqomah? Kan pasti setiap kuliah tuh ada motivasi naik turun, Nino. Maksudnya nggak selamanya kita tuh selalu pengen rajin atau ambis ngerjain satu tugas gitu kan, atau misalnya beberapa tugas lainnya. Nah, itu gimana sih buat mempertahankan motivasi, dan gimana tips triknya supaya bisa dapat IP 4 sampai akhir istiqomah seperti itu? kalau 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 orang sendiri sih ya mungkin lebih ke nge-shout out-nya tuh biar istiqomahnya gitu ya mungkin ya. Karena kalau misalnya untuk dapat di IPK 4-nya itu sebenarnya kan
balik lagi ke kekuatan kampus sebenarnya ya gitu ya. Jadi emang ada, maksudnya kayak grade kampus kan beda-beda gitu ya. Emang ada kampus yang taruhlah kayak Unsil dengan UPI nggak mungkin bisa di-compare satu lawan satu gitu, pasti udah jauh posisinya gitu. Jadi kasarnya kalau secara bahasa IPK 4 Unsil tuh ya udahlah IPK berapalah kalau di kampus lain yang lebih tinggi gitu, mungkin bahasanya gitu. Tapi lebih ke orang nge-shout out-nya kok bisa sih tetap istiqomah lah gitu bahasanya konsisten, gitu ya. Ya betul. Konsisten gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak ya ngejaga ini aja sih, kayak ngejaga prioritas gitu. Ketika orang sudah meniatkan dari awal mau kuliah, ya udah orang harus bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya yang bisa orang lakukan gitu. Jadi ya udah gitu, hajar aja, kemampuan maneh segitu, dipush lagi sampai maneh ngerasa udah di limit maneh gitu. Pokoknya intinya lakukan yang terbaik ya. Seperti jargon kita di DT apa? Jargon DT apa sih? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Aduh, lupa. Oke. Bener. Itu kepake loh ternyata. Ini IPK 4 ini jadi first person nggak? Maksudnya jadi orang pertama nggak yang mendapat piala IPK 4 selama di jurusan tersebut? Atau Kalau sebelumnya pernah ada? Kalau di kampus, kalau tahun-tahun sebelumnya, seingat orang tuh di 39 berapa gitu. Kalau yang sampai IPK gitu ya, kalau yang sampai lulus, itu 2 tahun ke belakang seingat orang tuh, bukan 2 tahun ke belakang, dua wisuda terakhir tuh nggak ada kalau nggak salah. Cuman nggak tahu juga ya sebelumnya karena kayak nggak pernah, nggak nyari tahu juga gitu maksudnya. Bisa jadi mungkin Nuno ini yang pertama kali mendapatkan IPK 4 mungkin ya. Ini kan mungkin ya, nggak ada yang mungkin tahu. Ya nggak tahu karena nggak pernah lihat-lihat juga sebelumnya. Setelah itu kan mungkin sempat jadi ini ya, jadi kabar desas-desus juga mungkin di sekitar kampus, bahkan di SMK juga kan rame ya di SMK kita kalau misalnya Nuno ada IPK 4. Nah itu impact yang didapat apa nih Nuno? Impact positif maupun negatif mungkin yang Nuno terima ketika tahu nih kalau misalnya Nuno itu IPK-nya 4, impact yang didapat oleh Nuno itu apa? Kalau sebenarnya ya untuk impact yang didapat sama sih, negatif ada, positif ya ada gitu. Positif dulu ya ini ya. Oke. Nih, untuk yang positifnya dulu, nih, positifnya tuh orang tuh jadi ngerasa terpacu sebenarnya ketika orang disorot sama yang lain bahwa orang IPK 4 gini-gini segala macem. Jadi kayak orang-orang menyorot orang-orang memperhatikan orang, artinya kalau orang macem-macem nyeleneh dikit, orang-orang juga bakal lihat gitu. Jadi kayak jangan aneh-aneh lah gitu. Jadi kayak udah IPK 4 kok gitu sih gitu ya. Itu beban banget demi apapun gitu. Nah, itu udah langsung ke negatif. Nah, negatifnya itu ya terbebani gitu. Terbebani misalnya ketika wawancara kerja segala macem. Artinya kan dengan IPK yang didapat ini orang harus bisa mempertanggungjawabkannya ya gitu, nggak cuma sekedar angka. Artinya kayak mereka pikir kayak semua mata kuliah A nih nilainya, berarti mana harus expert di semua mata kuliah itu kan gitu. Nah, artinya wawancara. Sedangkan salah itu kan tempatnya manusia ya, maksudnya manusia. Nah, betul banget gitu. Jadi dianggapnya itu sempurna padahal kayak udah ya IPK kesalahan gitu kan. Kadang terlalu dianggap sempurna teuing sama orang gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. IPK is just number, betul tidak? Betul banget. Itu hanya pelolos nanti di administrasi ketika nyari kerja. Kalau udah kesananya mah tetap soft skill yang digunakan. Tapi itu berimpact besar nggak waktu misalnya interview kerja atau misalnya wawancara kerja? Itu berimpact, tapi berimpact lebih ke kayak di layar awal gitu. Jadi sebenarnya kan kadang ada orang yang bilang IPK nggak penting, IPK cuma angka segala macam. Emang bener cuma angka, tapi si angka ini menolong kita ketika nanti bisa nyari kerja nih. Oke, yang selama kerja itu nanti yang ngebantu tuh soft skill yang orang punya. Tapi untuk orang mendapatkan pekerjaan itu, orang harus bisa punya nilai jual dulu gitu. Dan salah satu nilai jual yang bisa dilihat itu ya IPK gitu. Iya, betul sih. Itu jadi indikator juga betul. Jadi kayak pemulus lah itu tuh. Iya, betul. Oke, Nuni, setelah lulus dengan IPK 4, itu langkah awal yang Nuni lakukan itu apa? Kira-kira bekerja kah? Atau mencoba wirausaha kah? Atau misalnya apa? Ngamen misalnya? Harus ngamen. Oh, oke. Jadi pertama lulus ya pasti pusing ya, galau. Ya, harus kemana ini gitu. Tapi kayak karena namanya udah S1 nggak mungkin, maksudnya udah pengen kerja gitu dulu tuh, jadi kayak langsung lamar ke sana sini gitu kan segala macam. Sempat berwirausaha cuman karena nggak cocok deh kayaknya, orangnya tuh kayak cepet puas, kayak kurang effort kalau masalah di usaha gitu. Jadi kayak dapat laba dikit ya udahlah, malas lanjut kerja lagi, lanjut jualan lagi kayak cepat gitu, puas gitu. Mungkin ya. Nah kayak gitu, jadi ya udahlah nyari kerja. Cuman ya itu alhamdulillah mungkin
modalnya cukup besar juga kasarnya kan kalau dari misalnya ada IPK yang lumayan juga gitu kan, jadi istilahnya panggilan ya lumayan banyak gitu. Karena emang nggak bisa dipaksakan juga, ada orang yang nggak bakat dagang yang nggak bisa dipaksain dagang. Nah, gitu. betul banget. Ada orang yang cocoknya dia akan bersinar saat dia berkarir di kantoran. Ada dia akan bersinar ketika dia berusaha. Jadi emang setiap bidang orang tuh nggak bisa disamakan. Dan nggak bisa dipaksakan. Jadi kita tuh nggak bisa compare satu orang dengan orang lainnya. Betul. Karena kita ibaratnya kita nggak bisa compare ikan yang jago berenang sama monyet yang jago manjat gitu. Ayo siapa yang jadi monyet? Anda atau saya? Kurang ikan ya. Oke. Jadi ya perlu digarisbawahi lagi, kita tuh nggak bisa compare satu orang dengan orang lainnya karena setiap dari kita itu berbeda gitu ya. Iya betul. Jadi tapi kayak mungkin lombanya sama diri sendiri aja gitu. Jangan sama orang. Tapi kita mungkin bisa melihat prestasi-prestasi orang sebagai motivasi buat pecut untuk diri kita sendiri. Gitu. Buat micu aja gitu. Ini dapat pencapaian ini ya udah, Mane melakukan pencapaian di bidang Mane yang artinya Mane termotivasi sama orang itu gitu. Intinya balik lagi ke Mane karena Mane sendiri yang merasakan dan Mane sendiri yang tahu skill Mane di mana. Betul. Oke, Nu. Setelah lulus dan sebenarnya Nu ini sebelumnya pernah bekerja juga ya di salah satu pabrik tut gitu ya. Iya, perusahaannya jangan disebut ya. Oh iya, nggak usah disebut. Yang penting ini perusahaan besar ya. Cuman sepertinya tidak usah disebutkan saja, kita skip saja. Karena di sini kita fokusnya ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nih. Kenapa sih Nu daftar ke Kemendag? Kenapa? Dulu emang dari SMK tuh dulu kan ini ya kita sempat ada apa namanya PKL, Prakrin. Betul. Nah dulu orang tuh Prakrin di metrologi. Metrologi ini ternyata di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi sebenarnya dari dulu tuh udah ada tanda-tanda mungkin. Mungkin tanda-tanda ya. Jadi mungkin tertarik karena kan waktu PKL kita bikin laporan nih. Nah pas bikin laporan itu kan kayak ada sejarah perusahaan gitu kan. Nah di situ pas bikin itu dan dibaca kayaknya rame nih Kementerian Perdagangan. Tapi kayak dulu ngobrol sama pegawai di sana, nggak tahu tuh kalau metrologi itu kementerian dan harus PNS gitu kan bahasanya itu. Nah dulu tuh nanya kayak, Pak kalau mau kerja di sini gimana? Dulu bilangnya gitu, kata mereka tuh harus S1 dulu katanya. Oh ya udah, dari situ kayak udah nggak mikir ngejar juga gitu karena ya udahlah dulu belum ada pikiran untuk kuliah ketika waktu kita PKL kelas 2 tuh gitu. Jadi sebenarnya udah mulai tertarik tuh dari kelas 2 itu gitu, cuman nggak dikejar gitu. Tapi berarti emang sudah sempat cari tahu dan tanya-tanya juga mungkin ya tentang Kemendag ini. Mungkin itu satu pertanda sih, Nu. Iya kayaknya gitu ya. Oke. Nah, waktu saat mendaftar ke Kemendag ini kan berarti melalui jalur CPNS ya, Nu ya? Iya, betul. Nah, itu yakin lulus nggak waktu tes? Misalnya waktu tes nih, wah soalnya ternyata kayak gini, gampang, tersebut gampang, mudah, atau biasa aja, atau gimana? Sebenarnya kan karena ada beberapa tahapan ya. Dari tahap awal itu dibilang gampang enggak, cuman udah expect soalnya bakal kayak gitu. Karena kan kayak udah banyak platform buat belajarnya gitu ya. Jadi kayak try out di mana segala macem gitu kan. Udah banyak contoh-contohnya. Jadi kayak udah terbayang soalnya bakal kayak gitu. Cuman kayak ada kesulitannya gitu. Kayak ada yang dibikin aneh-aneh lah segala macam soalnya itu ada motor lewat kayak cuma. Oh iya, seperti biasa lah. Ya biasa. Anak-anak komplek ya. Iya, anak kosan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kesulitannya ada gitu. Ketemu. Oke, dan mungkin di sini singkat cerita Nunu masuk ke Kemendag dan itu gimana sih first impression Nunu kan karena masuk lingkungan baru nih, environment baru, orang-orang baru. Ya pastinya ke situ orang-orang terpilih doang dong, maksudnya nggak macam-macam loh orangnya ke situ melalui seleksi yang begitu ketat gitu masuk ke sana. Nah first impression gimana nih? Kaget atau gimana? Wah ternyata gini Kemendag atau gimana? Kaget, sebenarnya kaget sih. Kaget kenapa? Kagetnya tuh karena dulu kan setelah lulus kuliah tuh langsung bekerja di swasta dan penempatannya itu bahkan di lapangan lah kalau bahasa ininya gitu ya. Jadi kayak bener-bener di lingkungan luar kantor gitu. Nah ketika ini kan langsung masuk di kantornya ngomongin masalah berkas, ngomongin masalah segala macem. Jadi kayak balik lagi ke komputer gitu kan. Nah jadi kayak kagetnya tuh ya karena kebiasaan kantoran lagi gitu ya mungkin ya. Kantor lagi gitu terus kayak harus belajar banyak aplikasi gitulah gitu.
Oh, jadi emang sebenarnya untuk terjun ke pekerjaan apapun kita tuh pasti learning by doing. Nah, ya harus Karena kita tuh benar-benar nggak learning langsung by doing. bisa eksekusi, karena mereka pun punya terms-terms atau istilah-istilah, terus aplikasi-aplikasi mereka Nah, iya. sendiri gitu. Yang kita pun belum tentu bisa dan belum tentu tahu kan, pasti Nah, kita iya. learning by doing. Itu sih hal normal sih ya kalau emang misalnya Betul, first impression. iya. Kalau dari orang-orangnya Nu gimana? Orang-orangnya sebenarnya kadang kan kalau stigma orang-orang terhadap PNS tuh biasanya kalau PNS ya udahlah kerjaannya dikit gitu, terus kayak orang-orangnya pada senior semua gitu, orang tua semua gitu kan kesannya tuh. Ternyata pas datang di kementerian enggak banget lah gitu, maksudnya enggak kayak enggak sesuai dengan yang orang-orang bayangkan gitu. Orang-orangnya benar-benar suportif banget, terus kayak kerjaannya juga banyak banget gitu. Oh, lumayan dong. Iya, jadi Sesuai kayak ini dong, sesuai posisi dong. ya Iya. kadang orang-orang tuh mikir udahlah enak jadi PNS mah santai. Ya santai itu kata orang gitu yang nggak menjalani, tapi kalau udah menjalani ya namanya pekerjaan tuh nggak ada yang santai gitu. Namanya pekerja kita dibayar, punya beban pastinya. Karena emang sekarang juga banyak stigma negatif tentang PNS ini. Gitu Karena orang kayak, pun lihat di explore banyak banget orang yang punya stigma negatif yang katanya gaji buta dan lain sebagainya. betul. Nyatanya in real life nggak semuanya seperti itu teman-teman. Nah itu Kalian jangan langsung ngejudge. Maksudnya ada beberapa oknum yang seperti itu, nggak jadi seluruhnya seperti betul itu. banget. Iya. Karena jangan ngejudge keseluruhan cuma dari oknum-oknum tertentu doang. ya, karena satu yang salah nggak jadi salah semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita ngecap satu organisasi atau satu komunitas hanya karena oknum-oknum yang melakukan kesalahan aja gitu. Betul banget, betul. Nah, oke Nunu, di sini orang punya sedikit intermezzo nih di sini. Di sini kita mau sedikit flash sale, jadi mau flash sale lagi. Ini Flashback. Aduh, suara flash sale orang ribut nggak sih? Apa? Nggak ya? Gimana? Suara dari orang ribut nggak ya? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Oke, Nunu, sudah terlihat layarnya? Ya Allah. Oke, di sini kita mau flashback dulu sebentar ya. Jadi teman-teman, saya sama Nunu tuh pernah di satu acara kan, dan kita di sini dua-duanya jadi MC ya. Ini Nunu belum face reveal nih, nanti mungkin ada nih ya puberti. Di sini kita masih anak pesantren ya, masih kucel, masih Main ketawa anjir. Ini masih belum merawat diri ya, karena kita masih cinta monyet, masih gimana lah gitu ya sama waktu di pesantren itu ya. Ini di salah satu milad SMK, ulang tahun SMK kita, dan kita jadi MC pada saat itu. Masih ingat gak, Nu? Ini tuh waktu milad, terus ini ya lomba apa ya, lupa. Tuh, speech. Ada bacaannya tuh. Speech. Mana? Oh iya. Oh ya, itu buatan Maul itu, ingat. Iya, Maul emang berbakat. Oh iya benar, itu lagi lomba speech. Pertama kalinya kalau nggak salah orang jadi MC bahasa Inggris kan ya waktu itu. Iya, bahasa Inggris. Iya, meskipun banyak banget kesalahan. Iya, karena emang kita ini sih, karena learning by practice juga. Jadi kita latihan dan emang sering banyak tampil-tampil kayak gini. Jadi dipaksa untuk bisa gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa ngomong bahasa Inggris di depan, bahkan bahasa Arab. Betul banget. Iya, betul. Sebenarnya bukan gimana ya, orang bisa bahasa Inggris tapi kalau ngomong udah jelek lah pokoknya gitu kan. Jadi makanya kayak anjir di sini tantangan banget gitu, meskipun ya banyak salah tapi ya belajar gitu. Tapi kita di sini belajar banyak. Jadi emang di SMK Pesantren Darut Tauhid ini kita emang benar-benar ditempa banyak skill. Apalagi masalah percaya diri sih, orang benar-benar di sini ditempa banget. Karena percaya diri itu benar-benar dituntut untuk tampil, karena hampir semua orang harus tampil sendiri-sendiri. Tanpa depend ke orang lain. Kita nggak boleh bergantung ke orang lain. Jadi kayak dari berani bicara langsung. Face reveal aja ya. Aduh. Nah, lihat ya, di sini ada Nunu ya, ada old Nunu, dan ini saya juga masih sangat burik ya, lihat. Jelek banget ya dulu ya, sekarang juga jelek sih cuma. Aduh. Oh iya. Aduh, body shaming ini atau gimana? Enggak, body shamingnya terhadap diri sendiri gitu. Oke. Tapi di sini mungkin, ini kita alibi aja nih. Ini kameranya waktu itu ya, belum mau. Iya, kameranya belum sebagus yang sekarang. Iya, benar. Nah, jadi ini salah satu momen saya dengan Nunu sih. Ini berkesan banget karena kita sama-sama belajar untuk jadi MC dan itu langsung bahasa Inggris. Dan emang benar-benar kita sempat beberapa kali lomba bareng juga ya, Nu ya. Lomba Olimpiade Matematika, terus lomba debat bahasa Sunda. Wah, pokoknya banyak banget sama Nunu ya. Apalagi untuk hal akademik gitu ya.
Nah, setelah ini juga ini orang dapat dari grup. Jadi sebelum kita sebelum kita ada sesi sharing dari sini, orang tuh nyari-nyari dulu nih di grup angkatan untuk foto-foto dokumentasi kita. Nah, di sini tuh ada yang share nilai nih. Nah, di sini tuh orang tuh selalu ingat kalau nggak salah ini nilai kimia ya Nun ya. Pokoknya nama Nunu itu selalu ada di top 3. Nggak pernah nggak ada di top 3 gitu. Nunu, Adi Firdaus, Ilman itu selalu ada di top 3. Dan Maneh tentunya. Iya, pokoknya kalau misalnya apalagi tryout atau kayak gitu, pokoknya kalau lihat ke atas, wah udah pasti ada Nunu Lugina gitu di sini. Udah nggak aneh gitu ya. Oke, pokoknya itu sekedar flashback ya sedikit ya. Nah, di sini kita bakal main this or that. Jadi di sini Nunu bakal jawab dengan cepat. Ada 2 pilihan. Nunu harus pilih dengan cepat, nggak boleh mikir dulu. Jadi langsung milih. Misalnya menikah atau bercerai, langsung pilih. Gitu. Menikah, misalnya kayak gitu. Jadi nggak pakai mikir ya. Jadi harus benar-benar langsung spontan menjawab. Spontan uhuy, siap. Oke, siap. Ready? Oke. Karena saya satu ranah sosial. Sosial. Alasannya? Karena sekarang lagi di jalan situ. Oke. Lulus kuliah tepat waktu tapi sulit cari pekerjaan atau lulus terlambat tapi langsung direkrut perusahaan? Lulus terlambat tapi langsung direkrut perusahaan. Walaupun hampir DO. Apa? Walaupun hampir DO. Itu terlalu terlambat itu. Oke, tapi lebih memilih lulus terlambat tapi direkrut perusahaan ya. Iya. Oke, berkarir di Kemendag ya. Ini maaf salah, bukan Kemendagri ya. Tapi Kemendag. Kemendag atau membuka bisnis sendiri? Berkarir di Kemendag. Oke. Menjadi ketua OSIS atau menjadi lulusan terbaik? Lulusan terbaik dong. Kenapa? Anda kan dua-duanya. Karena dulu nggak mau jadi ketua OSIS. Tapi mencalonkan. Jadi ketua OSIS itu karena emang didesak oleh sebelum nggak boleh menyebut karena didesak oleh orang-orang sekitar. Oke, aku tahu maksudnya. Didesak oleh orang-orang sekitar. Oke. Next. IPK di atas 3,5 tetapi minim relasi atau IPK di bawah 3 tetapi banyak relasi? Aduh. Ayo. Di angka 2 loh kalau di bawah 3 IPK-nya. IPK di atas 3,5 tetapi minim relasi. Kenapa? Karena nggak jadi. Jadi gimana? Mau IPK di atas 3 atau di bawah 3? Tapi relasinya beda? Di bawah 3 deh, tapi banyak relasi. Karena mungkin bisa instan ya, walaupun IPK jelek tapi bisa langsung masuk satu perusahaan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Menikah sebelum mapan atau menikah menunggu mapan? Menikah menunggu mapan. Ini udah pasti yang bawah ini, nggak mungkin. Oke. Memimpin atau dipimpin? Memimpin dong. Karena laki-laki. Keluarga atau karir? Keluarga. Jadi rela kehilangan karir demi keluarga? Iya. Nggak kehilangan juga, tapi lebih memprioritaskan. Oke. Fisika atau akuntansi? Akuntansi. Yakin? Berubah ini banget ya. Berubah drastis ya? Kalau sekarang akuntansi. Oke. Melek finansial atau melek teknologi? Melek finansial. Penting banget soalnya. Jadi nggak apa-apa melek finansial, tapi gaptek? Iya, enggak. Atau misalnya melek teknologi tapi miskin? Mending melek finansial tapi gaptek nggak apa-apa. Bisa belajar ya? Bisa belajar teknologi. Bisa belajar. Tapi kalau udah juga teknologi nggak punya duit kan? Iya, betul. Sayang banget. Gitu. Tapi kalau kita punya finansial, punya cuan, kita bisa beli berbagai teknologi dan kita bisa belajar seperti itu ya. Betul. Nah, di sini ada quick answer juga. Jadi ini sifatnya bukan pilihan, tapi harus jawab dengan cepat dan tepat ya. Harus benar-benar. Boleh minum dulu kan ini? Apa? Boleh minum dulu? Iya, boleh. Karena capek ya, kita udah jawab lama banget di sini. Wah, luar biasa. Iya, oke. Siap? Sip. Oke, rencana menikah di umur berapa? 30. 30, berarti berapa tahun lagi? 5 tahunan lagi. Oke, 5 tahun. 25. Oke, amin ya. Semoga sudah ketemu juga ya calonnya ya. Ketemu di mana nih? Mungkin di Kemendag, mungkin bisa jadi. Ya, di mana aja lah ya. Oke. Jika suatu saat karirmu hancur, apa yang akan kamu lakukan? Aduh, nggak bisa. Ayo. Kembali ke pedesaan. Apa maksudnya? Ngapain? Ya, kembali ke desa, bercocok tanam di sana. Karena kan ketika karir hancur ya minimal udah punya perbekalan gitu. Jadi main Harvest Moon gitu. Main ladangan aja. Oke, next.
Describe me. Fast learner. Anjir, udah gitu aja. Anjay, udah gitu aja. Oke. Kriteria pasangan seorang Nunu? Perempuan. Ya Selain iyalah. selain itu. Ya iyalah, masa laki-laki. Terus? Nurut. Physically atau misalnya personality-nya gimana? Personality aja, nurut. Nurut. Apapun nurut. Disuruh terjun ke jurang, nurut. Nurut. Oh, oke. Penting nurut ya. Orang yang paling memberi motivasi di hidup Nunu? Diri sendiri. Yakin? Jadi nggak ada faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi diri sendiri? Dulu sempat ya ini kayak terlalu tergila-gila akan motivasi orang lain. Tapi kayak makin sini makin enggak deh, sorry gitu. Okay. Ya jadi, gitulah. Stand on my own feet, jadi berdiri dengan kaki sendiri. Apa target terdekat yang ingin dicapai Nunu saat ini? S2. Mohon doanya ya teman-teman semua. Kalau S2 bisa online nggak, Nu? Nggak bisa. Karena kan sekarang lagi PNS nih. Kalau misalnya lagi PNS ini, emang bisa ya? Jadi kalau lagi PNS ini, masuknya kan tugas belajar ya. Jadi kayak pengajuan untuk S2-nya pun melalui jalur yang benar dari PNS-nya ini gitu. Jadi kayak nanti bisa lewat jalur tugas belajar, cuman ya gitu, peluangnya ada, tapi ya rebutan lah gitu bahasa ininya. Oke. Oke, jadi segitu sedikit intermezzonya. Dan mungkin ini the last question for you. Ini pertanyaan terakhir untuk Nunu. Kira-kira apa sih, Nu, pesan buat teman-teman sekarang biar tetap terjaga motivasinya, biar tetap semangat, apalagi di masa pandemi. Apalagi sekarang nih lagi pada PPKM, mungkin orang-orang lagi pada terisolasi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bermain, nggak bisa, pokoknya segala sesuatu jadi terbatas. Nah, kira-kira apa sih pesan Nunu buat yang mendengarkan atau menonton virtual podcast kita kali ini? Oke. Ya, mungkin yang bisa orang sampaikan ya, lebih ke fokus aja ke diri sendiri gitu. Jangan banyak compare diri kalian masing-masing, diri orang masing-masing dengan pencapaian orang lain gitu. Jadi kita boleh melihat pencapaian orang lain, tapi jadikan itu cuma sebagai pelecut gitu, sebagai motivasi buat kita gitu. Tapi jangan sampai kita meng-compare, wah sini udah dapet ini, orang juga harus kayak gini. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena setiap orang punya startnya masing-masing, setiap orang punya progresnya masing-masing. Jadi bukan hal yang tepat gitu bagi kita untuk membandingkan diri kita sama pencapaian orang lain. Mungkin kayak gitu sih. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Yang harus di-underline atau digarisbawah itu setiap tampilan orang tuh beda-beda. Betul. Kita tuh nggak bisa ngerasa insecure atau misalnya ngerasa minder ketika orang lain udah ada di titik sesuatu gitu. Misalnya, orang lain mah sekarang udah sukses atau misalnya udah ada di titik mana kita nggak boleh insecure, dan karena setiap orang tuh punya tema sendiri-sendiri. Udah fokus aja sama diri sendiri. Betul. Penting apa? PDLT. Nah, perbaiki diri, lakukan. Udah promosi DT banget nggak? Iya, DT banget. Emang berbobot banget sih DT sebenarnya. Iya, betul. Ilmu kehidupan. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Nunu Lugina telah menyempatkan waktunya untuk hadir di my first virtual podcast ever ya. Keren banget. Ya, jadi pertama kali jadi narasumber, gimana perasaannya, Nu? Seneng banget ada teman-teman yang bisa mengapresiasi gitu dan bisa sharing, bisa berbagi pengalaman lah tentunya gitu. Tegang sih. Meskipun tegang ya. Biasa kita ngobrol ya enjoy aja kalau berdua, tapi ini kan nanti akan disaksikan, takutnya ada salah-salah inilah ya, salah-salah. Mungkin mohon maaf juga buat teman-teman nanti ada salah-salah kata. Iya, maksudnya apa yang orang sampaikan belum tentu benar. Jadi kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman nantinya silahkan diambil dan dipakai. Tapi kalau misalnya memang ngerasa nggak fit nih sama yang pendapat teman-teman, ya udah itu ikuti aja pendapat teman-teman yang lebih kuat gitu. Tapi kalau ada manfaat silakan diambil gitu. Buruknya mah udah buang aja. Oke, luar biasa sekali ya pesan dari saudara Nunu Lugina ini ya. Ya, pokoknya teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendengar. Untuk selanjutnya mungkin akan rutin ya, setiap minggu saya akan terus memanggil bintang-bintang tamu atau narasumber yang inspiratif dan juga mungkin pastinya percakapannya positif ya, seperti harus. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, see you on the next virtual podcast. Ya, bye.